Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3G. Di sini kami terdiri dari tiga anggota yang beranggotakan yang pertama Ilham Ratu Syahda C2 J021062, yang kedua Dimas Pratama C2 C021071, yang ketiga Syafanes Pratama C2 J021074. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama di sini ada teknologi informasi, pengertian teknologi informasi. Yang kedua etika bisnis. Yang ketiga aspek bisnis bidang teknologi informasi. Dan di sini yang ketiga ada pengertian aspek bisnis di bidang teknologi informasi dan aspek-aspeknya. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Etika bisnis. Etika profesi merupakan suatu studi mengenai prinsip-prinsip atau standar-standar moral dan bagaimana standar-standar ini berlaku bagi sistem dan organisasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa, dan bagi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Aspek bisnis bidang teknologi informasi. Perkembangan bisnis dalam bidang TI membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis di bidang teknologi informasi terdapat beberapa komponen, yaitu prosedur pendirian badan usaha IT, kontrak kerja IT, prosedur pengadaan, kontrak bisnis, fakta integritas. Prosedur prosedur pendirian badan usaha IT. Pada bidang usaha terdapat dua faktor, yaitu faktor lingkungan ekonomi dan faktor lingkungan non-ekonomi. Faktor lingkungan ekonomi meliputi segala kejadian atau permasalahan penting di bidang perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Faktor lingkungan non-ekonomi merupakan peristiwa atau isu yang menonjol di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kelangsungan hidup pelaku usaha. Prosedur peraturan perizinan badan usaha. Yang pertama, tahapan pengurusan izin pendirian bagi perusahaan skala besar. Yang kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Yang ketiga, tahapan penggolongan menurut bidang. 4. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Kontrak kerja IT. 1. Masa percobaan. Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan buruh yang dapat membuat perjanjian kerja. Untuk dapat membuat kontrak perjanjian kerja adalah orang dewasa. 3. Bentuk perjanjian kerja. Bentuk dan dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 4. Isi perjanjian kerja pada pokoknya berisi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. 5. Jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu. 6. Penggunaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk perjalanan tertentu yang menurut sifat, jenis, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. 7. Uang pijar jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang pajar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak. Prosedur pengadaan. 1. Prosedur pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Seleksi tenaga kerja ada 5 tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, tes kesehatan, dan referensi. Yang terakhir penempatan tenaga kerja. 2. Prosedur pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, metode pelanggan umum merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang relatif banyak dilakukan. Yang kedua, pelelangan terbatas. Yang ketiga, pemilihan langsung. Kontak bisnis. Kontak bisnis merupakan seorang dalam sebuah perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi.
sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis. Fakta integritas. Fakta integritas adalah suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Tujuan dan manfaat bagi fakta integritas. Tujuan fakta integritas yang pertama mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi. Yang kedua, mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat dilakukan secara transparan, dapat diperkirakan dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap. Stop dreaming and start doing. Terima kasih. Sekian dari kelompok